ongoing thing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah Sistem Pembelajaran Akidah Akhlak, Ibu Dr. Hajah Maimunah Sa'diyah MAG dan Ibu Indri Nirma Yunizul PESA SPDI MAG. Perkenalkan, saya Nur Afia Sulistianti dari PAI 5C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Akhlak dan Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam dan pandangan Barat. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, silahkan dipahami dan disimak video berikut ini. Akhlak dan Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam dan Barat. Baik, untuk materi ini saya mengambil beberapa referensi, yaitu Syarifah Habibah Jurnal Pesona Dasar dengan judul Akhlak dan Etika dalam Islam, Habib Sultan Asnawi Jurnal Supremasi Hukum dengan judul Hak Asasi Manusia Islam dan Barat Studi Kritik, tafsirweb.com, risalahmuslim.id, republika.co.id dengan judul Amirul Mukminin Teladan Pemimpin Sederhana, dan https belajarislam.com. Definisi akhlak. Menurut bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari bentuk mufradatnya, khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Jika perilaku yang melekat di dalam diri seseorang itu buruk, maka disebut akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Sebaliknya, apabila perilaku yang melekat di dalam diri seseorang adalah perilaku yang baik, maka disebut dengan akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, sesuatu yang benar atau salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha atau pekerjaannya. Maksudnya adalah akhlak yang mengatur pergaulan manusia. Jika di dalam diri manusia itu adalah akhlak yang baik, maka pergaulan manusia pun akan mengarah kepada pergaulan yang baik, dan tujuan akhir dari usaha atau pekerjaannya itu menjadi manusia yang akan terus berperilaku baik. Selanjutnya, definisi hak asasi manusia. Menurut etimologis, pengertian HAM atau hak asasi manusia sendiri merupakan terjemahan langsung dari human rights dalam bahasa Inggris, droits de l'homme dalam bahasa Prancis, dan menselijke rechten dalam bahasa Belanda. Sedangkan menurut terminologis adalah HAM lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah atau karunia dari Allah yang Maha Kuasa. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Jadi, hak asasi manusia adalah hak mutlak yang dibawa manusia sejak ia lahir ke dunia ya teman-teman. Akhlak dan hak asasi manusia menurut pandangan Islam dan pandangan Barat.
Menurut pandangan Islam, yang pertama, HAM dalam konsep Islam didasarkan pada premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam lebih memihak hak Tuhan daripada hak-hak pribadi. Manusia dalam hal ini dilihat hanya sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar dari Tuhan, bukan sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu, manusia wajib memeliharanya sesuai dengan aturan Tuhan. Penggunaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan keinginan Tuhan. Yang kedua, HAM dalam konsep Timur atau Islam jelas berorientasi teosentris, sehingga larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Di sini, Al-Quran menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Maksudnya apa? Manusia diperintah untuk hidup dan bekerja di dunia ini dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Mengakui hak-hak dari manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada Allah. Sedangkan HAM dalam perspektif Islam, selain memperhatikan hak manusia, juga mengutamakan kewajiban pada seseorang. Dalam Islam, penggunaan hak-hak individual tidak boleh merugikan atau merusak HAM orang lain. Yang ketiga, menurut Muhammad Alim, yang dimaksud dengan HAM di sini adalah yang bertimbal balik dengan kewajiban asasi manusia. Artinya, setiap manusia selain memiliki hak asasi manusia, juga dibebani kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi, sehingga antara hak dan kewajiban dapat berjalan dengan seimbang. Selanjutnya, hak asasi manusia menurut pandangan Barat. Yang pertama, dunia Barat memaknai konsep HAM atau konsep hak asasi manusia semata-mata hanya bersifat antroposentris, di mana manusia merupakan ukuran atau tolak ukur terhadap segala sesuatu. Maksudnya adalah segala sesuatu berpusat pada manusia. Manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak tersebut. Yang kedua, hak asasi manusia menurut pandangan Barat bersumber beda pemikiran filosofi semata, karena ia sepenuhnya produk otak manusia. Berdasarkan atas pandangan yang bersifat antroposentris tersebut, maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial, sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM, itu berorientasi kepada penghargaan kepada manusia. Dengan kata lain, manusia yang menjadi sasaran akhir dari pelaksanaan hak asasi manusia tersebut. Hak asasi manusia dalam perspektif Barat lebih mengutamakan hak daripada kewajiban. Karena itu, hak asasi manusia dalam konsep Barat lebih terkesan individualistik. Dalam hal ini, penggunaan hak oleh seseorang kurang memperhatikan kewajiban memelihara hak-hak orang lain. Dari perbedaan cara pandang antara Islam dan Barat terhadap pemaknaan konsep HAM, hal ini berimplikasi terhadap perbedaan cara pandang dalam menyikapi makna hak untuk hidup atau rights to live itu sendiri. Selanjutnya, dalil Al-Quran, seperti dalam firman Allah Quran Surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan yang keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Selanjutnya, penafsiran dari Quran Surat An-Nahl ayat 90. Yang pertama, menurut Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Yang pertama, ayat ini merupakan ayat di dalam Al-Quran yang paling lengkap mengingatkan tentang kemaslahatan seluruhnya dan pemberontakan terhadap kemungkaran. Yang kedua, Al-Ihsan kedudukannya di atas Al-Adl, karena Al-Adl adalah memberikan hak orang lain yang menjadi beban baginya dan mengambil sesuatu yang juga menjadi hak miliknya. Sedangkan Al-Ihsan adalah memberi sesuatu di atas jumlah yang diwajibkan dan mengambil sesuatu lebih sedikit dari jumlah yang menjadi haknya. Maka, kesimpulannya adalah bahwasanya menegakkan keadilan merupakan kewajiban dan memberikan kebaikan merupakan sebuah anjuran. Oleh karena itu, Allah akan meninggikan balasan bagi setiap pelaku kebaikan. Yang kedua, menurut tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia, Allah memerintahkan hukum-hukum yang agung, yang mengandung kebaikan dan hal-hal mulia yang mencegah keburukan dalam 9 ayat yang akan disebutkan ini, yaitu Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan dan kebaikan dalam beribadah kepada Allah dengan menunaikan hak-hak manusia dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada para kerabat dan melarang perbuatan dan perkataan yang buruk, serta kezoliman dan permusuhan. Hal ini agar kalian dapat mengambil pelajaran dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, menurut tafsir Jalalain dari Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil, maksudnya bertauhid atau berlaku adil dengan sesungguhnya. Yang kedua, dan berbuat kebaikan, yaitu dengan menunaikan fardu-fardu atau hendaknya kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Yang ketiga, memberi bantuan kepada kaum kerabat. Yang dimaksud kaum kerabat di sini adalah famili atau keluarga. Mereka atau keluarga disebutkan secara khusus di sini, sebagai pertanda bahwa mereka harus dipentingkan terlebih dahulu. Yang keempat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, yakni zina. Yang kelima, dan kemungkaran menurut hukum syariat, yaitu berupa perbuatan kekafiran dan kemaksiatan. Yang keenam, dan permusuhan, yaitu seperti menganiaya orang lain. Yang ketujuh, lafal al-baghiyu disebutkan di sini secara khusus sebagai pertanda bahwa ia harus lebih dijauhi, dan demikian pula halnya dengan penyebutan lafal al-fahsya. Yang kedelapan, dia memberi pengajaran kepada kalian, yaitu melalui perintah dan larangan-larangannya. Yang kesepuluh, agar kalian dapat mengambil pelajaran, yaitu mengambil pelajaran dari hal tersebut. Yang ke-11, di dalam lafal tadzakkaruna, menurut bentuk asalnya ialah huruf ta-nya diilghamkan kepada huruf zal. Selanjutnya yang terakhir, di dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Mas'ud yang telah mengatakan bahwa ayat ini, yakni ayat 90 surat An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah kisah. Saya mengambil kisah Khalifah Umar bin Khattab. Sudah menjadi tradisi ketika itu untuk membagikan pakaian kepada dua golongan dari umat Islam. Yang pertama,
Golongan itu adalah as-sabiqunal awwalun atau orang yang pertama kali masuk Islam dan ahlun nabi, yaitu karib kerabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kendati ia, Umar bin Khattab, seorang khalifah, Umar tidak mendapatkan jatah pakaian tersebut karena ia memang tidak termasuk dari salah satu golongan itu. Ia bukan orang yang pertama kali masuk Islam dan juga bukan berasal dari kerabat Rasulullah. Hingga ketika ada pembagian jatah pakaian untuk seluruh kaum muslimin, Umar bin Khattab mendapat jatah satu setel pakaian. Namun, ketika itu ia diprotes salah seorang sahabat. "Wahai Amirul Mukminin, masing-masing kami hanya mendapatkan jatah pakaian satu. Lalu, mengapa engkau mendapatkan jatah pakaian dua?" Protes salah seorang sahabat tersebut di hadapan sebuah majelis. Menjawab pertanyaan itu, putra beliau, Abdullah bin Umar bin Khattab, pun berdiri. "Hadirin sekalian, badan bapak saya ini, Umar bin Khattab, memang kita ketahui sangatlah besar. Jadi, jatah satu setel pakaian itu tidak akan muat di tubuh beliau. Tapi kendati demikian, beliau tidak mengambil dua buah pakaian. Jatah sayalah yang saya berikan kepadanya," papar Abdullah. Jelaslah, menjadi pejabat negara atau sekalipun khalifah bagi Umar bin Khattab bukanlah wadah untuk mengumpulkan kekayaan yang memang bukan menjadi haknya. Tidak ada istilah korupsi bagi Umar bin Khattab kendati hanya satu setel sehelai pakaian. Selanjutnya, hadis riwayat Muslim nomor 2162. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 6. Yang pertama, jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Yang kedua, jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, jika ia meminta nasihat kepadamu, maka berilah ia nasihat. Yang keempat, jika ia bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka doakanlah ia dengan Yarhamukallah, yang artinya mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. Yang kelima, jika ia sakit, maka jenguklah. Dan jika ia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2162. Baik, pesan moral yang dapat kita ambil dalam materi kali ini adalah sejatinya akhlak dan hak asasi manusia memang harus diimplementasikan dalam kehidupan sesuai dengan kaidahnya dan seimbang. Karena jika manusia mempunyai akhlak atau perilaku yang baik, maka manusia tersebut tentu akan mampu memahami dan menghargai sesama. Terkait hak asasi manusia yang meliputi hak dan juga kewajiban. Contohnya, seperti perintah untuk berkata baik, korelasinya dengan hak asasi manusia adalah ada hak orang lain yang berhak mendengar perkataan atau sesuatu yang baik dari apa yang kita ucapkan. Dengan akhlak yang baik pula, kita dapat menjadi manusia yang adil dan bertanggung jawab, seperti pada kisah Khalifah Umar bin Khattab. Karena Allah berjanji meninggikan balasan bagi setiap pelaku kebaikan. Baiklah, sejatinya akhlak dan hak asasi manusia mempunyai korelasi dengan kewajiban. Apa sih contohnya? Contohnya seperti dalam hadis riwayat Muslim nomor 2162. Salah satunya hak untuk mengucapkan salam. Jadi, ketika ada seseorang yang mempunyai hak untuk mengucapkan salam dan dia mengucapkan salam, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan menjawabnya, Waalaikumsalam. Jika kita mempunyai akhlak perilaku yang baik, kita akan terus berperilaku baik. Dan kita akan terus memahami hak-hak dan menghargai antar sesama.
Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.